Pertama kalinya, Grayscale memberi inflow yang positif ke Bitcoin Spot ETF, dan The Fed nggak lama lagi akan segera cetak uang kembali. Sepertinya akan ada banyak likuidasi massal jika Bitcoin kembali ke 70.000 lagi. Bisa-bisa kita akan ngelihat all-time high baru dalam waktu dekat. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Komen juga videonya ya, karena dengan berkomentar kalian berhak untuk masuk ke undian free membership cuan kripto yang diadakan setiap bulan. Di undinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker ya. Di akhir video nanti juga kita akan adakan undian untuk free member bulan Mei ini. Kalau mau dapat secara free, komen videonya. Dan buat yang langsung ingin join ke grup, nanti di akhir video dijelaskan. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin ya, sekaligus saya sharing kapan saya masuk marketnya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu dari Grayscale yang udah mulai ada inflow positif ke market setelah 4 bulan dan terus-menerus setiap harinya. Akhirnya kita ngelihat investor GBTC udah mulai kembali serok. Hal ini yang saya jelaskan di video bulan lalu. Yang thumbnailnya merah ini, itu ada di menit 4. Di sini saya ngejelasin at some point Grayscale itu pasti akan menghentikan dump-nya dan akan balik arah menjadi inflow positif. Sebenarnya kan BlackRock, Fidelity, Grayscale dan lain-lain itu kan penyedia Bitcoin ETF. Mereka hanya ngejual produk, nggak ada kepentingan untuk beli Bitcoin. Jadi inflow ataupun net flow-nya itu tergantung dari investor di dalamnya. Hanya saja yang membedakannya investor dari Grayscale itu udah paham atau lebih mengerti tentang Bitcoin dibandingkan dengan kebanyakan investor dari Bitcoin ETF issuer lain. Alasan lebih lengkapnya itu udah dijelasin di video yang ini dan yang ini. Kita lanjut nih. Dari segi on-chain, sepertinya Bitcoin Whales itu udah mulai aktif kembali saat flash sale Bitcoin drop kemarin. Alamat Whales yang aktif 24 jam belakangan itu naik secara signifikan. Kita lihat di sini itu saat para Whales aktif serok. Yang terjadi di market itu adalah temporary bottom. Di 2020 saat Bitcoin udah mulai bottom, alamat Whales mulai aktif serok, lalu marketnya ada sedikit rally. Di 2021 itu juga terjadi hal yang sama. Begitupun di tahun 2023, dan yang kemungkinan besar terjadi itu belakangan 2024 ini juga akan terjadi hal yang sama. Yang saya omongin di sini berdasarkan probability market secara historinya. Bagi yang berharap market nge-pump ya, data ini cukup menjanjikan. Ditambah jika Bitcoin naik sampai ke 70.000, akan ada sekitar 8 billion US dollar posisi short yang akan terlikuidasi. 8 billion ini kalau sampai terlikuidasi efeknya akan masif banget ke market. Akan ada short squeeze yang artinya posisi short itu dipaksa beli dan menambah bahan bakar untuk naik lebih tinggi. Hype-nya bisa sangat besar banget, belum lagi ditambah para FOMO yang masuk tanpa ngelihat harga. Oh ya, by the way, yang saya sajikan di sini itu bukan untuk bikin kalian tambah FOMO. Di sini saya ngejelasin secara netral untuk ngebantu analisis kalian. Kalau datanya bagus ya akan saya bilang bagus, begitupun sebaliknya. Mau masuk market atau enggak kan itu kan keputusan masing-masing. Kalau ditanya koin apa aja yang saya masuk, itu cuma saya share di grup member Cuan Kripto ya. Yang mau join nanti di akhir video dijelaskan. Lanjut nih, selain kita ngelihat Grayscale udah mulai inflow masuk ke Bitcoin, kita punya data The Fed gerak-geriknya itu akan segera menghentikan quantitative tightening dan akan segera menurunkan suku bunga. Chart M2 Money Supply di sini menjelaskan The Fed akan segera menghentikan quantitative tightening dan berubah menjadi quantitative easing. Mungkin kebanyakan orang di luar sana itu menganggap quantitative easing sama dengan cetak uang. Tapi cetak uang yang dimaksud itu nggak langsung cetak uang dibagiin ke masyarakat. Atau dengan kata lain, Papa Jerome Powell itu mengeluarkan printer ajaibnya untuk mencetak uang. Cetak uang yang dimaksud bukan seperti itu ya. Memang nggak sepenuhnya salah. Tapi quantitative easing yang dimaksud di sini adalah The Fed menstimulus ekonomi supaya lebih bergairah. The Fed itu punya tools, tapi toolsnya itu terbatas. Walaupun terbatas, tapi kuat. Salah satu tools untuk quantitative easing adalah menurunkan suku bunga. Dan juga The Fed itu membeli government bond serta securities. Secara teknis memang mencetak uang atau menambah money supply, tapi bukan mencetak uang secara harfiah. Gerak-gerik The Fed akan segera menghentikan quantitative tightening itu juga didukung oleh pernyataan Jerome Powell di FOMC kemarin. Mulai di bulan Juni nanti, pengurangan treasury securities The Fed menjadi 25 billion US dollar dari yang sebelumnya 60 billion. Hal ini yang sebenarnya bikin market sangat bullish dan membuat rebound di mana-mana. Bukan dari data NFP yang baru rilis kemarin. Sedikit saya jelasin tentang NFP ya supaya kita nggak tersesat. Kalau kita bandingkan dengan data NFP sebelumnya. Data NFP sebelumnya itu dirilis tanggal 5 April. Di tanggal tersebut, data NFP bulan sebelumnya itu 270.000, ekspektasi pasar 212.000. Ini ekspektasi pasar turun loh ya, tapi nyatanya data yang dirilis itu 303.000. Ini kan lebih banyak dari sebelumnya sekaligus
50% lebih banyak daripada ekspektasi pasar. Dan yang kita lihat di tanggal 5 April, bisa dibilang data NFP ini nggak bagus untuk keadaan market yang inflasinya itu masih tinggi. Karena logika kebanyakan analis itu kalau inflasinya tinggi dan lapangan pekerjaan yang baru itu juga masih tinggi, inflasi masih akan terus naik. Tapi nyatanya saat kita ngelihat ke chart tanggal 5 April 2024, pada tanggal tersebut stock market justru ada kenaikan nih. Pas di tanggal 5 Aprilnya ada candle hijau. Terlebih kalau kita ngelihat data inflasi yang tersedia pada tanggal tersebut, inflasinya itu masih tinggi atau masih naik. Pada saat itu data inflasinya naik dari 3,1 menjadi 3,2. Saya nggak ngelihat data inflasi yang dirilis di bulan April. Karena pada saat itu tanggal 5 April, data inflasinya ini kan masih naik ya. Jadi kalau mau bilang sekarang marketnya naik karena NFP, secara historis ya kita ngelihat nih, data NFP yang rilis tanggal 5 April aja itu 50% jauh lebih banyak daripada ekspektasi sekaligus naik dari bulan sebelumnya. Artinya kurang bagus di keadaan ekonomi inflasi tinggi. Tapi yang terjadi di sini adalah stock market itu naik. Saya juga menganggap NFP ini bukan pendorong market yang lagi naik sekarang. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu member The Fed. Beliau berkata data inflasi lebih penting daripada data pekerjaan dan juga GDP pada saat ini. Di sini saya nggak mencoba untuk membenarkan pernyataan saya. Tujuan saya hanya untuk mengedukasi dan meluruskan yang lagi bengkok. Saya provide datanya supaya mempermudah kalian menganalisis, kalian sendiri yang menilai. Kalian bebas boleh percaya atau enggak. Harapan saya supaya kalian nggak tersesat di ranah seperti ini. Lanjut ya, kita sedikit ngebahas analisis. Bagi yang masih nonton sampai detik ini, jangan lupa like dan subscribe. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Gak ada salahnya menghargai orang yang sudah membantu kalian. Kalau nggak ngerasa kebantu dan gak suka sama videonya, dislike aja. Supaya kedepannya YouTube nggak merekomendasikan video dari channel ini lagi. Lo yang rugi bukan gua, karena di channel ini kita ngebahas secara faktual dengan data. Lanjut nih, sedikit ke teknikal sebelum pengundian free membership bulan ini. Di Bitcoin di sini ada fake out. Fake outnya itu dari struktur crucial market 60.000. Ini struktur market yang cukup besar loh. Fake out dari struktur market yang besar biasanya itu mengartikan hal yang sangat bullish. Drop serta pantulannya kemarin, kalau dilihat secara struktur market itu nggak ada ya area kuat yang mensupport. Tapi kalau kita ngeliat secara Fibonacci, drop Bitcoin kemarin itu pas banget hanya untuk meretest area 38,2%. 38,2% ini sangat penting banget di keadaan market sekarang. Karena kalau kita ngelihat secara belakangan, pergerakannya Bitcoin ini strong uptrend. Kalau dilihat secara garis besar, saat ini kita lagi berada di corrective wave. Corrective wave kalau dilihat secara Elliott Wave Theory, kita ini lagi berada di corrective wave 4 dalam wave 3 yang lebih besar. Tipikal corrective wave dari wave 4 itu berakhir di 38,2%. Ada sedikit kasus wave 4 itu bisa extend sampai 50% dari wave 3. Tapi kasus seperti itu jarang banget terjadi. Saya nggak mau menyimpulkan terlalu cepat ini merupakan bottomnya Bitcoin. Karena dalam menentukan bottom atau top suatu market, kita kan harus ngelihat ada perubahan struktur. Walaupun strukturnya belum kelihatan jelas, didukung dari data-data yang saya jelaskan dari awal tadi, chance probability-nya ini menjadi bottom cukup besar. Tapi ingat, yang saya jelaskan di sini itu datanya. Nggak ada maksud untuk membuat kalian FOMO. Pengambilan keputusan itu di tangan kalian masing-masing. Untuk short term, kita masih belum nge-breakout trending turunnya ini. Short term ini masih tertahan resistance dari descending channel ini ya. Chance untuk terkoreksi masih ada. Akan lebih clear itu saat weekday nanti. 64.500 sampai 65.000 ini short term resistance-nya. Resistance terbesar kita pada saat ini itu di 69.000 sampai 70.000. Akan menarik kalau Bitcoin sampai ke 70.000 dan melikuidasi 8 billion posisi short ini. Saya rasa kalau Bitcoin sampai ke 69.000 aja itu udah cukup untuk membuat short squeeze karena ada banyak banget likuidasi di area tersebut. Dan resistance di 69.000 saya rasa akan sangat mudah untuk ditembus dengan keadaan yang saya jelaskan tadi. Simpelnya untuk short term seperti itu ya. Sekarang kita langsung aja deh pengundian untuk free membership di bulan Mei ini. Saya mau ngambil dari video yang terakhir ya. Langsung aja kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Isak Sumual 1588. Saya amini komennya ya. Lalu untuk pemenang kedua saya mau ngambil dari video yang ini. Dan langsung aja kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Wiyeng 1480. Video selanjutnya mungkin kita akan ngebahas tentang miner ya. Selamat buat para pemenang. Langsung chat admin aja yang ada di deskripsi. Buat yang mau join grup secara gratis, komen videonya ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership untuk 2 orang. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa. Ini grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Solana, Matic,
Matic, Avax, segala Jupiter dan lain-lain. Di grup saya juga share kapan dan koin apa yang saya masuk market ya. Bagi yang berminat join ke grup, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.